Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat LP3S yang kita cintai, yang kami cintai, pada momen bulan Ramadan ini LP3S memiliki program, yaitu salah satunya adalah mengaji beberapa kitab-kitab klasik dan kemudian melihat bagaimana relevansi dari kitab-kitab itu dengan konteks kehidupan modern hari ini. Nah, sore ini salah satu kitab yang akan saya kutip adalah kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kita tahu bahwa kitab ini adalah kitab produk dari abad pertengahan ya, yaitu pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah yang pada saat itu di Indonesia kira-kira itu sezaman dengan Majapahit tahun 1200-an, sekitar tahun-tahun itu. Ada yang menarik di dalam kitab ini, yaitu bab tentang al-faslu ar-rabi' al-qalbu. Bab tentang atau fasal yang keempat, yaitu membahas tentang hati. Imam Al-Ghazali dalam fasal ini mengutip salah satu hadis Nabi yang saya kira sebagian dari para sahabat LP3S sudah cukup mengetahui ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Di dalam hadis Nabi ini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah melihat gambarmu, bentukmu, mukamu, wabsyarikum, dan juga kulitmu, atau penampakan fisik lah, sederhananya seperti itu, gampangnya ya. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kepada hatimu. Nah, apa yang menarik dari penjelasan Al-Ghazali dalam kitab ini adalah berbunyi fal qalbu idzan maudhi'un nadhari rabbil alamin. Berdasarkan hadis itu, maka kemudian Al-Ghazali mengatakan kalau seperti itu, maka hati itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kepada manusia. Fa ya ajaban mimman yahtammu biwajhihi alladhi huwa maudhi'un nadharil khalqi. Maka Al-Ghazali begitu heran, kenapa kok ada banyak orang yang begitu mementingkan muka atau wajah? Mungkin kalau dalam bahasa hari ini adalah satu pencitraan. Jadi Al-Ghazali sangat heran dengan bagaimana orang-orang yang kemudian lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya penampakan gitu ya, wajah dan sebagainya, yang itu justru tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Maka hari ini kalau kita melihat kehidupan hari ini, sekali lagi yang terpenting adalah melihat hati dari apakah itu seorang pemimpin ataupun seorang rakyat. Apakah mereka melakukan pencitraan, kita tidak perlu memperhatikan itu. Apakah mereka melakukan retorika bahasa pidato yang sangat bagus sekali, itu tidak penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketulusan hati kita di dalam menjalankan kehidupan yang ada di dunia ini, apapun peran kita. Nah, tetapi bagaimana cara kita melihat hati? Maka di dalam bagian lain, Al-Ghazali mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu ada dua bagian, gampangnya seperti itu. Di mana satu bagian itu cenderung untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya baik, dan itu disebut dengan ilham gitu ya. Dan malaikat yang selalu menjaga hati seperti itu disebut mulhim. Ada satu bagian lagi adalah was-was, atau yang kadang-kadang kita sebut sebagai satu keraguan-raguan. Secara sederhana kita bisa maknai bahwa ini adalah hal yang sifat memiliki konotasi atau sifat yang buruk. Jadi sekali lagi ada kecenderungan baik dan juga ada kecenderungan buruk. Nah, puasa yang akan kita lakukan atau yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendorong kita untuk mengikuti hal-hal yang bersifat baik.
atau ilham tadi itu. Kenapa? Karena puasa pada dasarnya adalah al-imsak atau menahan hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat kehewanian kita, sifat-sifat yang itu berhubungan dengan nafsu keserakahan. Misal kita dilarang makan, itu berhubungan dengan nafsu fisik yang berarti itu adalah hewani. Minum, berhubungan badan, mohon maaf, dan yang lain sebagainya, itu adalah unsur daripada hewani yang cenderung membawa kita pada hal yang sifatnya tidak baik. Dalam konteks hari ini, kalau kita ingin punya kecenderungan pembelaan terhadap kemanusiaan, humanity, sebagai salah satu nilai, sebagai nilai yang sangat universal gitu ya, atau keberpihakan kita terhadap manusia, maka tentu kita harus mengikuti ilham, yaitu hal-hal yang bersifat baik, yang itu cenderungnya mengikuti nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan dengan nafsu-nafsu atau sifat-sifat yang berhubungan dengan kehewanian. Oleh karena itu puasa sesungguhnya itu mengasah keberpihakan kita terhadap manusia, meningkatkan sense kita terhadap nilai-nilai daripada kemanusiaan. Ada salah satu tokoh yang sangat terkenal di Iran yang saya kira juga banyak sahabat LP3S tahu, yaitu Ali Shariati ya. Dalam satu buku yang ditulis oleh intelektual Iran berjudul An Islamic Utopian ya, biografi dari Ali Shariati, dia mengatakan juga hal yang sama dengan ini, bahwa di dalam hati manusia tadi ada dua hal kecenderungan baik dan buruk. Nah, bagi seorang Ali Shariati untuk menjadi seorang original thinker atau seorang pemikir yang orisinal yang punya keberpihakan kepada masyarakat Iran pada saat itu, maka dia harus mengikuti yang kecenderungan baik atau ilham. Bahasa lainnya adalah kalau kita mampu menahan atau mengurangi nafsu kehewanian kita dengan mengikuti ilham dengan cara berpuasa ya, maka itu kita akan menjadi seorang original thinker, dan itu menjadi salah satu sumber inspirasi dari revolusi yang berhasil di Iran pada saat itu, menghancurkan rezim yang di belakangnya adalah Barat, kira-kira begitu. Nah, kita di Indonesia sebenarnya juga punya banyak sekali tokoh-tokoh yang serupa ya, terutama mereka-mereka yang menjadi bagian dari founding father kita pada era-era kemerdekaan ketika mereka melawan Belanda. Misalnya adalah Hatta gitu ya. Seorang Bung Hatta kalau nanti baca di buku LP3S ya, jilid 1 sampai 10, dia adalah, bagi kita yang sudah membaca itu, maka kita bisa melihat betapa dia adalah seorang original thinker gitu ya, atau dalam bahasa teman-teman pergerakan itu seorang intelektual organik yang dia bisa punya pemikiran yang sangat brilian, tapi sekaligus juga bisa menggerakkan. Nah, apa yang dilakukan Hatta, kira-kira dia pernah berkata bahwa salah satu kunci untuk menjadi bangsa yang besar adalah mereka yang bisa menahan konsumsi atau consumption-nya. Ini inline atau relevan dengan kitab yang kita kutip hari ini pada halaman 41, ketika Al-Ghazali kemudian mengutip hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, annahu qol la tumitul qalba bikathrati ta'am. Janganlah kalian semua mematikan hatimu bikathrati ta'ami, dengan banyak makan, wasyarabi, dan minum gitu ya. Jadi pemahaman terbaliknya adalah kalau kita berpuasa itu berarti kita tidak mematikan hati, tapi mencoba untuk menghidupkan hati kita sehingga memiliki sense kemanusiaan yang lebih tinggi dan juga keberpihakan terhadap masyarakat yang lebih baik. Fa innal qalba yamutu kazzara'i idza kathura 'alaihil ma'. Karena sesungguhnya hati itu bisa mati sebagaimana tumbuh-tumbuhan ketika dia terlalu banyak air, gitu ya. Jadi sekali lagi, berarti di dalam hadis ini hal yang terpenting adalah kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi, consumption gitu ya, karena itu bisa mematikan hati kita, sebagaimana hati itu yang mati karena
adanya air yang terlalu banyak. Kalau kita lihat data-data ekonomi hari ini misalnya ya, karena Hatta adalah seorang ekonom, pertumbuhan ekonomi kita hari ini itu berada di kisaran 5,025 gitu ya. Dan pemerintah ingin sekali mendorong pertumbuhan itu menjadi 6 atau 8% Nah, salah satu bagian yang terpenting di dalam pertumbuhan ekonomi kita, kalau dalam rumus ekonomi itu kan ada konsumsi, kemudian ada juga investasi, government spending, ada ekspor minus impor. Nah, ternyata kalau kita analisa menggunakan angka-angka pertumbuhan ekonomi kita itu, konsumsi masih menempati posisi yang paling besar. Biasanya dia di angka 60%. Hari ini data terakhir tahun 2023, kita lihat bahwa konsumsi kita itu pada angka sekitar 58%, investasi sekitar 30%. Artinya bahwa hari ini Indonesia itu lebih cenderung bertumpu ekonominya pada consumption, yang itu berarti kita terlalu banyak mengkonsumsi, terlalu banyak makan dan minuman, itu ya, meskipun sebenarnya konsumsi itu tidak terbatas itu. Jadi artinya kemudian harus kita balik bahwa konsumsi itu dikurangi, kemudian unsur yang lain seperti investasi itu semakin dinaikkan. Kenapa seperti itu? La tumitul qalba bikasratit ta'am, gitu ya. Karena sekali lagi kebanyakan konsumsi itu kemudian bisa membuat hati kita menjadi mati, dan ilmu ekonomi juga mengatakan seperti itu. Rata-rata para ahli ekonomi itu mengatakan kalau bisa jangan terlalu banyak konsumsi, tetapi investasi yang kemudian didorong. Nah, Hatta sebagai seorang tokoh yang kita sebut dengan original thinker tadi itu memiliki tradisi atau juga pemikiran yang sama bahwa terlalu banyak konsumsi itu tidak bagus. Maka kemudian harus didorong pada sektor-sektor yang lain. Kenapa Hatta bisa seperti itu? Sekali lagi bahwa kalau kita telusuri, ternyata kakeknya Hatta itu juga adalah tokoh agamawan yang sangat terkenal sekali gitu ya, Syekh Abdurrahman, yang mungkin kalau kita telisik ulang ya, itu sebenarnya adalah segenerasi sepertinya ya, sekali lagi sepertinya, nanti dicek lagi, dengan Hasyim Asy'ari, sekitar itulah. Kalaupun ada mungkin perbedaan generasi itu, dan refleksi dari seorang Hatta atas nilai-nilai keagamaan dia itu direfleksikan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang kemudian menunjukkan keberpihakan dia kepada masyarakat ya, dengan cara tidak terlalu banyak mengkonsumsi, berhemat. Karena di zaman Hatta pada saat itu konstruksi sosiologisnya adalah lebih banyak masyarakat pedesaan yang basisnya adalah pertanian, sehingga kemudian menjadi seorang petani, kalau bisa berasnya jangan banyak dikonsumsi, tapi kemudian dia bilang adalah kalau bisa sebagai bagian dari Hatta memperjuangkan mereka, itu produk pertanian harus dihargai sebagaimana produk industri. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa momen puasa kali ini itu adalah momen yang sangat bagus sekali untuk menekan konsumsi, menahan diri untuk tidak makan dan minum sehingga kita tidak berlebih di dalam mengkonsumsi. Syukur-syukur kita bisa membalik fundamental atau konstruksi ekonomi kita dari yang tadinya banyak konsumsi 53%, lebih banyak kepada investasi atau investment. Nah, kitab ini menjadi sangat relevan ya ketika membahas tentang puasa, karena cara kita untuk mengurangi konsumsi itu adalah berpuasa, dan berpuasa itu adalah bagian dari mekanisme kita untuk menekan hawa nafsu, sehingga kemudian yang lebih kelihatan adalah keberpihakan kita terhadap kemanusiaan dan juga kaum-kaum yang tertindas gitu ya. Itu disebabkan karena kita lebih mendominankan atau lebih mengunggulkan nilai-nilai kemanusiaan daripada nilai-nilai rohani. Demikian obrolan kita sore hari ini. Semoga ini menjadi salah satu mutiara puasa pada bulan suci Ramadan ini, dan menjadi momentum perbaikan bagi kita semua untuk menjadi insan yang lebih berpihak kepada kemanusiaan dan rakyat secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.